Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Kali ini saya dengan putra tercinta Muhammad Nakib mau jalan-jalan pagi lewat kampung, menjalani kampung. Seperti biasa, Nakib sukanya jalan-jalan ya nak ya. Kalau di rumah aja dia bisa nangis. Jadi harus dibawa jalan-jalan supaya dia senang ya. Dan bantu subscribe ya teman-teman bagi yang belum subscribe. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita berada di Desa Mekarsari ya. Desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua. Ini rumah kami ya. Kemarin baru dibangun, jadi ya memang kelihatannya belum terlalu bagus ya. Belum terlalu bagus, tapi nggak ngapa lah. Udah bisa dijadikan tempat tinggal. Ini kemarin sisa-sisa pembangunan. Ada kayu yang biasa dipakai tukangnya untuk melaster dinding ya. Ini juga ada bis kemarin digunakan untuk menggali sumur. Sumurnya nggak pakai sumur bor, tapi pakai sumur korek. Kemudian di sebelahnya juga ada ini drum ya, drum yang besar. Ini kemarin digunakan untuk menyimpan air, untuk ngecor, untuk bikin semen, kacuan ya, segala macam. Jadi ini rumah sebenarnya ya baru siap aja teman-teman, belum terlalu bagus ya, tapi alhamdulillah kalau sudah punya rumah begini, ini membuat kita nggak perlu lagi untuk ngontrak ya. Walaupun ini belum terlalu siap, kita lihat juga itu catnya masih belang. Maklum lah, duitnya masih dikumpulkan. Itu bagian atas bisa kita lihat itu masih belang ya, ada yang sudah dicat dan ada yang belum. Ini juga ada yang warna putih. Nah, yang warna putih ini bukan cat, tapi ini sealer ya, sealer. Kemudian juga dilihat dari atas itu juga belum pakai plafon. Rumahnya juga nggak pakai gypsum, hanya pakai kayu ya. Kayunya ini juga kemarin alhamdulillah nggak perlu beli, karena kayunya ini diambil dari kebun ayah, yang alhamdulillah di kebunnya itu banyak pohon-pohon besar. Jadi kayunya diambil untuk bikin rumah ini gitu ya. Hanya sengnya aja yang beli gitu. Ini juga ala kadarnya. Jadi rumah ini belum berpagar, belum memiliki pagar. Nah, kalau kita lihat lagi ini di depan ini ada mesin air ya. Ini ada mesin air karena ini dibuat di depan karena di belakang itu kemarin pertimbangannya ada dua ya. Yang pertama, apakah mesin air itu dibuat di belakang? Kebanyakan orang di belakang memang, tapi kali ini dibuat di depan. Itu karena suatu pertimbangan, karena tetangga-tetangga yang ada di sebelah itu pada buat subsea tank di belakang rumah, sehingga kalau kita bikin sumur di situ itu tidak sesuai. Karena nanti bisa buat penyakit di mana airnya itu tidak bersih ya, karena terkontaminasi dengan zat-zat yang ada di sebelahnya. Udah tahu lah itu zatnya ya, nggak usah dijelaskan lagi. Jadi ini kita ambil saluran. Jadi pas di bawah ini sebenarnya sumur yang udah ditutup ya, ditutup sumurnya, lalu alirannya kemari. Inilah mesinnya, kita pakai mesin Shimizu yang otomatis agar ya kita nanti nggak
cabut cok atau dicolokin, dicabut gitu ya, nggak perlu bolak-balik. Kemudian juga ada filter, kita pakai filter karena begini teman-teman, dulunya di sini itu uh, dengar cerita dari orang-orang yang lama tinggal di sini bahwa kampung ini dulunya itu sebenarnya rawa-rawa, dan di bagian belakang perumahan-perumahan ini juga terlihat di situ ada pohon nipah. Ya, jadi kalau secara teori lingkungannya itu memang membuat air yang ada di dalam yang di daerah rawa-rawa itu tidak menjamin airnya itu bisa bagus. Begitu. Walaupun tidak semuanya itu buruk, tapi rata-rata memang di dusun ini, Desa Mekarsari Deli Tua ini memang itu rata-rata orangnya di rumah itu pakai sumur yang memang sumurnya itu airnya tidak terlalu bagus. Maka dari itu perlulah menggunakan filter begitu ya. Perlu menggunakan filter. Jadi ini sengaja dibikin kerangkeng dari besi ya, teman-teman. Bikin kerangkeng dari besi tujuannya jelas karena ya untuk safety, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kita istirahat ya. Ini kemarin diperbaiki sama teman-teman, alhamdulillah. Di kampung ini kita bertetangga dengan orang-orang yang baik ya. Alhamdulillah mereka itu baik. Melihat pada saat itu, waktu itu jadi gini ceritanya, waktu baru nempatin rumah ini itu banyak tetangga-tetangga yang satu jamaah di masjid itu datang melihat betapa rumah ini belum siap. Lalu mereka melihat ada filter air yang pada saat itu masih bocor, masih berserakan. Lalu mereka tanyakan ini kenapa gini. Lalu saya ceritakan bahwa pada saat itu filternya itu gagal dibuat. Lalu alhamdulillah mendapat respon yang bagus. Lalu mereka datang dengan secara sukarela dan nggak mau dibayar, berniat membantu. Ya, saya lihat dari ikhlasnya hati mereka itu, mereka mau bantu. Alhamdulillah jadi siap begini, selesai, dan ini jadi rapi ya teman-teman. Filter airnya itu terlihat rapi, susunannya tidak seperti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu, wah saya tuh sampai sama tukangnya itu sampai kurang enakan gitu ya, karena ternyata setelah mendengar kabar dari tetangga-tetangga di sini bahwa sebelumnya itu masang filternya salah. Kenapa? Karena sebagian ada karetnya yang tidak terpasang, atau ada pipa-pipa yang lemnya kurang bagus atau kurang ketat memasangnya, sehingga itu yang menyebabkan bahwa otomatis dari sistem otomatis yang ada dari mesin ini itu nggak berjalan gitu ya, nggak jalan dia. Kemudian juga kemarin dilihat dari ini pipanya ini, kalau ini pipanya dia masuk ke dalam, kalau kemarin itu nggak masuk ke dalam. Jadi tetangga-tetangga di sini, orang sini bilang ini belum betul cara masangnya, mereka bilang begitu. Nah terus ini di bawah ini ada pakai semen sebenarnya ya, semen yang dibuat kotak-kotak. Sebenarnya kawan-kawan ini tujuannya kemarin mau bikin rumput sintetis di sini, di selah-selahnya ini, makanya dia dibuat kotak-kotak gini ya. Sempat juga sebenarnya kemarin itu mau dibikin dia pakai keramik, cuman waktu itu keramiknya udah habis, sementara semennya masih banyak, maka dari itu ya dicukupkan aja. Sempat juga ada pertimbangan ya, daripada nanti ngerombaknya lagi gitu ya kan, tapi karena memang keadaan ya jadi lanjut aja lah. Ya itu dibuat gini ya, karena ini tujuannya nanti pakai rumput sintetis. Jadi nanti rencana kalau udah ada pagar ya, udah ada di pagar, jadi itu kemungkinan hewan-hewan yang dari luar, ayam atau kucing atau peliharaan-peliharaan orang yang lain itu nggak masuk ke sini, sehingga nggak kotor. Jadi nanti mau dibuat rumput sintetis sehingga jadi karpotnya itu bersih.
jadi bersih. Jadi maka ini dibuat rumput sintetis tuh nanti dibuat. Ya mudah-mudahan aja nanti bisa tercapai. Karena lagi nabung-nabung juga ini. Kemudian ini terus ini sebenarnya ini masih kotor ya karena memang belum disapu. Belum disapu. Ini pas kotor gini di review. Ya. Ini juga terlihat semennya ini belum rapi karena memang kawan-kawan ini masih awal ya. Nanti rencana uh, mau dibersihkan, dia dibuat bagus gitu ya, biar bening. Itu seperti dulu waktu sekolah di madrasah dulu itu, teringat waktu kelas kami mau dibuat semen, itu habis di semen guru ngajinya itu datang, itu nyuruh kami ngepel lantai sekolahnya, itu ngepel lantai ruang kelas itu pakai minyak solar. Dan alhamdulillah waktu itu lantainya kilat gitu. Jadi ini rencana nanti mau dibikin gitu. Nah, kemudian orang-orang tua yang ada di kampung ini juga bilang itu kalau mau mengkilatkan itu harus pakai solar, minyak solar katanya. Jadi insya Allah nanti ini mau diamalkan lah gitu, mudah-mudahan nanti terwujud ya kan, terwujud. Jadi ini memang nampak putih-putih, mudah-mudahan nanti bisa. Jadi itu yang di depan sana itu tuh ada kita buat keran ya, itu tujuannya nanti kalau misalkan ada mobil ya, amin, mudah-mudahan bisa beli mobil. Kemudian nanti kalau mau mencuci kereta, sepeda motor, itu nanti bisa dari depan, jadi nggak perlu lagi ngambil air ke belakang ya. Karena ini sekarang di daerah sini rumah itu sempit-sempit ya kawan-kawan. Jadi kalau rumah yang sempit gitu nggak mungkin kita lagi bawa air dari belakang ke depan, dari luar itu nggak bisa, karena dari bagian belakang itu sudah tanah orang. Nggak kayak rumah orang tua di kampung, itu bisa dari samping ya, bisa dari belakang karena masih luas tanahnya. Jadi inilah dibuat kerannya di depan sini. Nah, itu juga ada tong sampah. Jadi sebenarnya ini nanti bentar lagi mau dibuang juga supaya itu lebih bersih ya. Nggak sampai 3 gitu tongnya, itu terlalu kotor. Ya, itu terlalu berserak lah, berserak. Bukan kotor ya, berserak kan. Oke, kita lanjut ya reviewnya. Kemudian ini ada, kita lihat ini juga. Jadi sebenarnya pemilihan keramik ini sebenarnya keramik dalam konsep keramik yang untuk di taman ya. Motifnya ini lebih percisnya, lebih pantasnya kita bilang ini motif yang dibuat untuk di taman, karena memang nanti rencananya rumah ini mau dibuat ada bunga-bunga ya, ada penghijauan-penghijauan. Kemudian di daerah sini ini nanti mau dibuat rumput-rumput, jadi terlihat rumah itu seperti ada hijau-hijaunya. Jadi walaupun halamannya nggak luas, terasnya tidak lebar, tapi sedikit adalah konsep-konsep tamannya gitu supaya enak gitu ya, supaya enak dipandang mata. Jadi itulah rencana ke depan ini ya. Nah, ini di depan ini ada sepeda motor. Ini sebenarnya sepeda motor milik uminya Nakib. Ini sepeda motor yang dia punya sebelum kami menikah. Ya kalau udah menikah jadi punya kami lah, dua-dua. Ya inilah enaknya nikah ini ya kan. Jadi dapat juga dia. Oke. Kita lanjut lagi. Ini tampak dari depan. Tampak dari depannya rumah kami. Catnya warna krim ya. Ya alhamdulillah. Jadi tempat berlindung ya.
walaupun nggak terlalu bagus, tapi menurut saya ini sudah bagus. Ini kalau kita lihat ke sampingnya ya, kawan-kawan semua, ini ke samping. Nah, ini tampak dari samping. Begitu juga kemarin itu cat yang di bagian atas itu nggak selesai karena saya nggak sanggup ngecatnya ya, karena catnya juga habis. Nanti rencana kalau sudah ada lagi duitnya terkumpul lagi, itu rencananya mau dicat lagi ya. Tapi ini kemarin ada hujan deras ya. Ini kebetulan di akhir-akhir bulan Februari itu anginnya kencang teman-teman semua. Jadi hujannya juga deras, dan hujannya itu tidak sekali-sekali tapi sering. Dalam satu hari itu hujan terus berkelanjutan, sehingga itu bikin rumah bocor. Bagian kamar belakang ada masuk air, depan juga. Jadi itu nanti dapat saran dari teman-teman, itu nanti dibikin pakai cat yang no drop. Katanya itu no drop itu cat yang membuat air itu nggak bisa masuk, nggak bisa meresap sampai ke dalam. Jadi itu ya nantilah rencana mau dibuat cat yang no drop. Dinikmati aja dulu ya kan. Nah, jadi ini sebelahnya ini ada tanah kosong. Ini sebenarnya tanah orang ya teman-teman. Ini katanya dengar-dengar nanti habis bulan Ramadan orangnya juga mau bangun rumah di sini. Jadi ini biar alhamdulillah jadi rame, nanti ada temannya ya. Karena sebenarnya dulu ini daerah yang ini ya, ini tempat saya tinggal ini namanya Gang Cendana. Di Gang Cendana ini, di sini dulunya ini daerah lurusan rumah saya ini gelap kalau malam, jadi nggak banyak orang yang bisa lewat ke sini, nggak berani lewat sini gitu. Tapi ini karena udah ada saya bangun sini, jadi alhamdulillah ini udah jadi terang. Apalagi ini satu tiang listrik ini udah kami ambil ya di sini. Nah, ini tiang listrik satu. Sebenarnya bukan dari PLN, yang bikin sendiri waktu itu dari besi-besi bekas, dibuat untuk sementara. Yang penting ada, jadi dari situ bisa dibuat lampu. Jadi ini juga kemarin bikin lampu yang agak besar sehingga jalannya juga bisa terang ya kalau malam. Jadi orang nggak takut lagi gitu. Orang nggak takut lagi. Ya, jadi ini kita lanjut ke sini kawan-kawan. Ini dulu ini udah jadi semak ya. Sebenarnya dulu ini dimana waktu ngebangun rumah ini dulu, ini daerah yang semak ini dulunya tempat ngacu semennya. Jadi waktu bangun rumah di sini, inilah dibuat tempat ngacu semennya gitu. Ini dia nih dindingnya ya, terlihat tinggi, alhamdulillah. Ini. Kita balik ke bagian depan ya. Balik bagian depan. Ini di sini jalan di sini ini kemarin dengarnya ini dari kepala desa ya. Pokoknya dari pemerintahan lah gitu, ini dibuat paving block. Jadi dulu sebenarnya waktu tanah ini dibeli, ini rumah ini tanah ini ya, waktu tanah ini dibeli ini dulu belum ada paret kawan-kawan. Belum ada paret dan juga belum ada jalannya. Jadi jalannya dulu hanya jalan-jalan setapak aja gitu. Tapi ternyata ada rencana dari pemerintah daerahnya, alhamdulillah. Jadi ini dibuat ada paritnya dan juga ada jalannya paving block ya, terbuat dari paving block. Kemudian juga alhamdulillahnya kalau udah ada paret ini, sehingga ini paret dia tersalurkan sampai ke sungai. Jadi di sini alhamdulillah di daerah ini kami walaupun dia
tempatnya itu dekat dengan sungai, alhamdulillah karena ini tempatnya lebih tinggi, jadi air yang ada di parit ini dialirkan ke sungai, kawan-kawan. Jadi alhamdulillah di sini ini membuat daerah sini itu nggak terkena banjir karena air hujannya itu langsung dia ke sungai gitu ya. Nah, kemudian di sini ada batu-batu ya, kawan-kawan. Ini batu bekas dari pembangunan rumah ini dulu. Ini kemarin dibuatnya tujuannya mau bikin pondasi ya, untuk pondasi. Katanya butuh batu-batu yang besar begini. Nah, ini ternyata perhitungan dari tukangnya itu lebih sehingga ya ini sekarang ada lebihnya. Sama seperti bis sumur yang ada di ujung tadi itu juga karena lebih ya. Nah, iya. Kemudian kita balik kemari. Jadi dulunya ini rumah ini pun sebelum dibangun dulunya ditanami pohon pisang ya. Kawan-kawan semua itu ditanam pohon pisang oleh tulang ya. Tulang itu kalau bahasa nasionalnya itu paman lah gitu. Tulang itu bahasa Batak, yaitu adik dari mama. Itu dulu ditanami pisang. Ya alhamdulillah dari pisang-pisang itu ya ada yang disedekahkan secara langsung dan ada yang disedekahkan secara tidak langsung. Teman-teman tahu nggak maksudnya sedekah secara tidak langsung? Yaitu ya ada orang yang ngambil gitu tanpa ada izinnya, ambil aja gitu. Jadi itu terkadang adalah sisa-sisa pohon pisangnya ada di sini juga ya. Nah, lihat ini kalau dilihat dari ini tetangga-tetangga sebelah ada yang dia jadi dulu ini memang kebun ya. Maksudnya tanahnya itu sebelum dibangun rumah itu ditanam-tanam apa yang bisa bermanfaat lah gitu. Seperti ini ada tebu ya. Ada juga kemarin di sini ditanam pohon ubi, pohon singkong. Itu di situ banyak pohon tebu. Ada juga pohon pisang. Nah, di sini ada tanam pandan. Ada juga di situ ini ya perlengkapan untuk bumbu-bumbu masak lah gitu ya. Nah, kemudian itu di ujung itu ada tiang gawang karena dulu memang pernah ini sejarahnya itu dibikin lapangan bola sama anak-anak di sini. Teman-teman, bikin lapangan sepak bola. Jadi dulu waktu bangun rumah ini ceritanya itu anak-anak kecil yang ada di sini main bola. Jadi waktu sumur yang di depan rumah ini tadi itu belum ditutup, jadi mereka itu capek main bola, mandinya di situ. Ya, jadi ya pasrahkan aja lah, memang begitu adanya. Mereka mandinya di situ. Nah, kemudian ini balik lagi ke depan. Kita balik lagi ke depan. Nah, jadi kalau dilihat dari posisinya ya kawan-kawan semua ini memang ala kadarnya ya. Dibilang ala kadarnya karena rumah kita ini menghadap ke belakang dapur rumah orang. Tapi tidak mengapa ya. Tidak mengapa, malah saya menganggap hal ini hal yang agak enak gitu. Kenapa? Karena ya lebih nyaman gitu, nggak diperhatikan orang setiap hari. Itu kelebihannya. Kekurangannya ya terlihat kurang eksotis gitu ya, kurang mantap karena di belakangnya rumah orang. Tapi kami nggak nganggap itu yang aneh, biasa aja sih, karena itu namanya juga begitulah adanya. Jadi dulu rumah ini tanahnya itu dibuat kaplingan sehingga kaplingannya itu
nggak disusun berdasarkan gimana mau buat perumahan. Jadi sekedar dia ada sekedar petakan-petakan gitu, pokoknya dijual siapa yang mau. Kebetulan pada saat itu harganya memang masih terjangkau waktu itu harganya, jadi ya enak aja diambil gitu, dibeli. Tuh. Oke kawan-kawan semua, jadi tadi sebenarnya tujuannya mau jalan-jalan ya kan, review sama Nakib, tapi nggak jadi jalan-jalannya karena Nakibnya nangis. Akhirnya dia disusui sama ibunya dan kita nge-review rumah aja kali ini ya. Kalau yang belum subscribe, mohon bantu subscribe-nya. Sekian untuk review hari ini, mudah-mudahan ya bisa menghibur kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.